Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmadona Putri Pratama Ariyanti dari kelas 1A Prodi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Madiun. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional atau national resilience merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang, maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi ketahanan bangsa ini dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama ketahanan nasional, disingkat TANAS. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation, yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Selanjutnya adalah pengertian ketahanan nasional secara terminologi. Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Menurut salah seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, yaitu GPH S. Suryo Mataraman, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah, dengan kata lain ketahanan nasional berwajah ganda, yaitu yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Pengertian kedua sebagai ilustrasi apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatnya dibanding tahun lalu. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai metode atau strategi. Pengertian ketiga adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan dengan menggunakan ajaran Astagatra yang sifatnya integral atau komprehensif. Selanjutnya adalah sejarah ketahanan nasional. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Seskoat atau Sunardi 1997. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang menjadi pertanda dari ditinggalkannya konsep kekuatan. Meskipun dalam ketahanan nasional sendiri terdapat konsep kekuatan. Konsepsi ketahanan nasional tahun 1972 dirumuskan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dalam, yang langsung maupun tidak yang membahayakan identitas. Selanjutnya, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945. Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Selanjutnya, landasan ketahanan nasional. Yang pertama, landasan ideal. Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang berisi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum. UUD 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem serta penyelenggaraan pertahanan negara.
Selanjutnya yang ketiga adalah landasan visional. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia di mana wilayah Indonesia tersusun dari gugusan kepulauan Nusantara beserta segenap isinya sebagai suatu kesatuan wadah serta sarana untuk membangun dan menata dirinya menjadi bangsa yang berdaya saing tinggi dalam dinamika lingkungan strategis. Selanjutnya adalah fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional wilayah, intersektoral, maupun multidisiplin. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Selanjutnya ada asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Yang kedua, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut, dapat timbul berbagai dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam maupun keluar. Yang ketiga, asas kekeluargaan. Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Berikutnya adalah sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, mandiri. Yang kedua, ada dinamis. Yang ketiga, manunggal. Yang keempat, wibawa. Yang kelima, konsultasi dan kerjasama. Selanjutnya, unsur-unsur ketahanan nasional. Unsur kekuatan nasional di Indonesia diistilahkan dengan Gatra dalam ketahanan nasional Indonesia. Sedangkan unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astagatra yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra. Trigatra adalah aspek alamiah yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Pancagatra adalah aspek sosial yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya, pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Yang pertama ada menghargai keberagaman Indonesia yang terdiri dari berbagai unsur dan bermacam-macam kelompok. Yang kedua, dialog perdamaian. Dalam dialog perdamaian ini, sekali lagi, harapan dibebankan kepada para pemeluk agama. Hal ini didasarkan oleh kenyataan bahwa sudah begitu banyak kekejaman dan kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya di seluruh dunia. Yang ketiga, menegakkan kebenaran dan keadilan. Satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam proses awal menciptakan perdamaian yang hakiki adalah dengan melakukan upaya mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Selanjutnya, globalisasi dan ketahanan. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi biasa. Selanjutnya, aspek-aspek yang mempengaruhi ketahanan nasional terhadap globalisasi. Aspek pertama, sosial politik yang juga akan terpengaruh globalisasi. Aspek kedua, dalam kehidupan tatanan nasional akan dipengaruhi secara langsung juga dengan globalisasi. Aspek ketiga, apabila kebijakan-kebijakan pemerintah salah, maka globalisasi akan memperlemah ketahanan nasional. Selanjutnya adalah dampak-dampak globalisasi terhadap ketahanan nasional. Ada dampak positif. Globalisasi ekonomi berimbas pada terbukanya pasar internasional. Globalisasi sosial budaya. Dalam globalisasi sosial budaya kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin. Ada dampak negatif globalisasi. Mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Karena di sini saya juga sedang dalam tahap pembelajaran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.